Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, berkumpul lagi kita di Lailatul Jum'ah bersama para habaib kita. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada Al-Habib Agil As-Segaf, ada Al-Habib Hamudi, dan segenap para habaib. Mudah-mudahan para habaib kita selalu dijaga oleh Allah, diberi segala kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat, segala keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dengan berkumpulnya dengan para habaib ini adalah menjadi sebab kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Abah Badruddin, Ustaz Yasin, dan para tokoh-tokoh atau para pengurus Masjid Al-Wusta, dan yang kita hormati juga Ketua Masjid Al-Wusta Bapak Akram. Mudah-mudahan para pengurus semua dikabulkan hajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala lelah dan capeknya dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita di setiap minggunya, baik itu malam Jumat ataupun malam Selasa di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu berkumpul untuk mengingat Allah dan Rasulnya dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada habaib-habaib kita dengan duduk kita di majelis ini. Karena sesuatu yang sangat luar biasa ketika orang duduk di majelis ilmu. Majelis seperti inilah untuk zaman sekarang yang banyak dari fitnah dan kita hidup di akhir zaman, yang bisa menyelamatkan kita semua. Karena man hadara fi majlisil ilmi, orang yang hadir sa'atan walaupun sesaat duduk di majlis ilmu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung kepada hamba tersebut seperti orang yang sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu tidak mudah, tidak gampang. Apalagi mau bulan Ramadan 23 rakaat aja pilih-pilih. Mana imamnya yang cepat, mana bacaannya yang cepat, mana gerakannya yang cepat. Itu yang didatangin untuk sholat tarawih, itu cuma 23 rakaat. Bagaimana 1000 rakaat yang kita lakukan? Malam sudah tidak bisa tahajud,
banyak tekajud kata orang Banjar. Ya. Apalagi mau sholat 1000 rakaat. Pahala seperti itu bisa kita dapatkan itu di majlis ilmu. Dan menziarahi orang sakit, menziarahi 1000 orang sakit. Dan pahala di majlis ilmu juga itu seperti orang yang menziarahi orang sakit. Kadang-kadang satu orang sakit aja kita acuh tak acuh. Tetangga yang sakit aja kadang-kadang acuh tak acuh. Bagaimana kalau mau menziarahi atau menengok 1000 orang sakit? Kadang-kadang membawakan makanan untuk orang sakit aja enggak, bahkan memakan apa yang disediakan oleh orang yang sakit. Mencari 1000 orang sakit sudah enggak bisa. Dan duduk di majelis ilmu juga mendapatkan pahala 1000 orang untuk kita keluarkan bersedekah. Luar biasa yang kita dapatkan dari pahala majelis ilmu ini. Maka dari itu jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk hadir di majelis ilmu. Luangkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini. Dimanapun ada mendengar majelis ilmu, datang walaupun duduk, karena kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pahala yang sangat besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu, karena itulah ada hal-hal yang harus dijaga ketika mau hadir ke majlis ilmu. Nah, sembarangan sesuatu yang besar yang akan diberikan oleh Allah itu tidak sembarangan. Jadi mau hadir ke majelis ilmu itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hadir ke majelis ilmu dalam keadaan berwudu. Ya. Wudu silahul mu'min. Wudu ini pedangnya orang mukmin. Kadang-kadang kita ini kalau sudah yang namanya hadas, ya, ndak hadas, akhirnya sudah ndak berwudu lagi. Karena ilmunya Allah Ta'ala ini adalah nur. Orang yang berwudu juga nur. Kenapa orang yang berwudu juga dikatakan nur, cahaya? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a 'abdan jaa'a qubbatun min nur." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu berwudu, dia akan didatangkan di atas kepalanya cahaya yang besar seperti kubah. Fa'idha takallama, apabila berbicara ketika berwudu, makanya ketika berwudu pun jangan banyak ngomong. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajid, beliau itu ketika berwudu sudah gemetar badan beliau. Ketika berwudu itu sudah gemetar, bukan karena kedinginan atau kepanasan. Tapi kata beliau, kenapa engkau wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika berwudu engkau gemetar badan engkau wahai Sayyidina Ali? Kata beliau, bagaimana aku tidak gemetar sekarang ini, setelah aku berwudu aku akan menghadap Tuhanku, menghadap Allah, menghadap zat yang maha mulia. Bagaimana aku tidak gemetar, bagaimana aku tidak takut? Karena yang akan aku hadapi ketika aku sholat setelah berwudu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kadang-kadang wudu aja semrawut.
Ya, kadang-kadang muka tidak sempurna basuhannya, kadang-kadang tangan tidak sempurna basuhannya. Basuhan muka ketika berwudu dari mimana biti sya'ri ra'si, dari munculnya pertama kali rambut kita, adatan kebiasaannya. Jadi orang biasa muncul rambut tuh di situ dihitung batas wudu tulan panjangnya dari munculnya rambut sampai bawah dagu. Lebarnya dari pentil telinga kanan sampai pentil telinga kiri. Dan itu harus dibasuh semua. Harus kena air. Jangan wudunya dikelepek aja tepak. Ya. Apalagi kalau sudah takut dengan kehilangan satu rakaat, wudunya akhirnya semrawut. Yang mana muka yang dibasuh, kadang-kadang yang dibasuh mukanya orang. Lupa dengan muka sendiri. Ya. Yang betul, yang khusyuk berwudu, tangan dari ujung kanan sampai siku-siku sampai dilebihkan. Karena ada waidah la yatajimul wajib illa bih fahuwa wajib. Kalau batas wudu itu cuma sampai siku-siku itu tidak sempurna wudu kita, dilebihkan hukumnya, dilebihkanlah sedikit, maka melebihkan itu hukumnya wajib. Ya. Basuh kepala, ya, basuh telinga, basuh kaki, ada semua caranya. Dan hendaklah ketika kita datang ke majelis ilmu, hendaknya berwudu. Ya. Yang kedua, ketika kita mau hadir ke majelis ilmu, yang kedua adalah niyatun sholihah, niat yang baik. Ketika kita mau hadir ke majelis ilmu, adab-adab hadir ke majelis ilmu, niyatun sholihah, niat yang baik. Para ulama mengajarkan apa, nawaina kama nawa aslafuna salihun fi majlisil ilmi. Kami berniat, aku berniat hadir di majelis ilmu sebagaimana niatnya para aslafuna salih. Karena aslafuna salih pasti banyak niatnya. Pasti banyak niat. Jangan tidak berniat. Yang ketiga, adab-adab untuk hadir ke majelis ilmu, husnudzan. Ya, sangka baik. Sangka baik ini penting. Sudah banyak kita ceritakan dulu tentang sangka baik. Ya, penting. Jangan datang ke majelis ilmu kita apa? Kita dalam keadaan suudzon. Apa ini yang ngomong nih Ustadz Munzir terus? Sudah gemuk, hitam, matanya merah, ya hidup pula. Ya, misalkan. Apa itu? Jangan, hilangkan. Husnudzon, sangka baik. Ya. Unzur makila wala tanzur ila man qala. Lihat perkataannya, jangan lihat orang yang mengatakan. Perkataan apa yang keluar itu hikmah, jangan dilihat orang yang mengatakan. Bahkan ada dikatakan walau min famil kilab, walaupun daripada keluar kalimat hikmah dari mulutnya guguk. Kalau itu ada hikmahnya, ambil. Jangan lihat orangnya. Oh, saya Ustaz yang menyampaikan saya ini nasihat kepada saya harus orang yang ganteng seperti Habib Ali. Misalkan. Ya kan? Oh, yang harus menyampaikan nasihat kepada saya ini Ustaz seperti Habib Agil yang harus bagus suaranya. Ya.
Lihat yang dikatakan, jangan melihat orang yang mengatakan siapa. Ya. Yang keempat, merendahkan diri. Ya, bukan berarti merendahkan diri datang bungkuk. Ya, enggak. Artinya merasa datang inkisaran, yaitu merasa bahwasanya dirinya ini butuh dengan ilmu. Jangan merasa tahu-tahunya. Oh, sering aja ini diceritakan, tahu sudah. Jangan. Merasa rendah diri, merasa butuh dengan ilmu. Ya. Yang kelima, kalau misalkan tidak bisa hadir, maka baca doa Allahumma ja'alni minal hadirin. Ya, wa ma'a minal hadirin wa ma'a ahlil hudur. Ya, Allahumma ja'alni minal hadirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang hadir. Wa ma'al hudur, bersama orang-orang yang hadir. Ya, terus apa? Wa min ahlil hudur, dan termasuk orang-orang yang hadir. Baca doa itu, tapi apa? Penuh penyesalan. Ya Allah, enggak bisa. Ini enggak ada uzur, enggak ada apa, baca itu ya enggak bisa. Ya, harus hadir, niat hadir. Ya, ingat doanya, Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Membacanya penuh dengan penyesalan. Misalkan mau datang ke majelis taklim, hujan baru tidak bisa akhirnya, tapi pengen hadir, baca dengan penuh penyesalan, maka mendapatkan juga apa yang kita dapatkan walaupun tidak hadir. Ya, jangan nanti dapat doa ini di rumah, oh tidak usah hadir dah, yang penting aku niat hadir. Enggak, kok enak. Ya, penuh dengan penyesalan. Terus yang terakhir, ketika duduk atau berdiri dari majelis ilmu, baca doa. Ya, ketika bubar atau berdiri dari majelis ilmu, baca doa. Apa doanya? Semua mungkin hafal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena dikatakan dari hadis Abu Hurairah, man jalasa majlisan, orang yang duduk di suatu majlis, katsura fihi lughatuhu, banyak di situ di majlis tersebut kesalahannya atau banyak yang lalainya. Maka apa? Wa yaqulu qabla an yaqum, dia berdoa sebelum dia berdiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka apa? Ghufira lahu ma kana fi majlisih, maka Allah akan mengampuni segala apa yang terjadi di majlis tersebut. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berdiri, ya, sebelum ketika bubar dari majlis, dia berdiri membaca doa tersebut. Membaca doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika membaca tersebut, Allah memberikan stempel. Tahu stempel? Ya, sah sudah majelisnya. Kita nih hendak minta izin misalkan ke Masjid Al-Wusta, kada di baris stempel, kira-kira bisa enggak melakukan majelis di sini? Tapi kalau sudah ada stempel, tok, sudah dapat izin dari Masjid Al-Wusta, sudah kayak apa aja ketika membawa stempel selalu diterima. Atau kita mau menjadikan proposal, mau mengajukan sesuatu, tidak ada stempel, tidak bakalan dianggap sah. Begitu juga kita hadir di majelis,
Kalau tidak membaca dari itu, kita tidak dianggap sah. Makanya jangan lupa ketika kita duduk atau bangun dari majelis, selalulah membaca doa tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selalu ingat baca doa tersebut. Kalau Ustaz doa-doa sering ngomong begibah, malah tambah bagus. Ya, bubar dari gibah, baca doa tersebut. Mudah-mudahan gibahnya diampuni dosanya, tapi minta ampun dulu dengan yang digibahi. Enak. Ya. Nah, jadi jaga hal-hal tersebut. Ya, jaga hal-hal tersebut. Ketika kita mau hadir ke majelis ilmu, usahakan yang pertama berwudu. Yang kedua, ketika kita hadir majelis ilmu, usahakan dengan niyatun sholihah. Yang ketiga, usahakan husnudzan. Yang keempat, merasa rendah diri, merasa butuh ilmu. Yang kelima, apa? Kalau kita tidak bisa hadir, baca apa? Allahumma ja'al minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur, dengan syarat penuh penyesalan. Maka dia kalau dia uzur dalam keadaan itu termasuk dicatat orang yang hadir walaupun dia tidak hadir. Terakhir tadi apa? Baca doa sebelum berdiri dari majelis. Baca doanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, mudah-mudahan minta halal, minta ridha, mohon maaf banyak kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.